البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, al-babus tsani wal ishrun, bab yang ke-22, bab al-ma'asi min amril jahiliyah. Maksiat-maksiat itu termasuk dari urusan jahiliyah. Wala yukaffaru sahibuha birtikabiha illa bisyirik. Dan pelakunya tidak boleh dikafirkan dengan sebab dia melakukan itu maksiat tadi, kecuali dengan sebab kesyirikan. Baik, apa yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari di sini dijelaskan oleh Al-Karmani dalam Darari beliau, Al-Kawakibu Ad-Darari syarah Sahih Bukhari itu. Yang diinginkan di sini adalah menetapkan bahwasanya pelaku maksiat itu tidak sampai kafir, kecuali yang disebutkan di akhirnya, kecuali kalau masuk kepada syirik, ya ini perkaranya sudah lain. Tapi secara umum pelaku maksiat itu tidak kafir. Tujuannya, kata Al-Karmani, untuk membantah orang-orang Khawarij yang mengatakan kafirnya pelaku dosa besar misalkan. Sebagian yang lain firqah dari Khawarij sendiri pecah-pecah. Sebagian mereka bahkan dosa kecil pun menyebabkan orangnya kafir. Ini agama jadi sempit sekali dan orang sesak jiwanya itu nanti. Kemudian al-ma'asi jamak dari maksiyah. Maksiat itu apa? Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, yaitu mukhalafatu asy-syara', menyelisihi syariat. Boleh jadi dengan apa? Tidak melaksanakan perintah atau tidak menjauhi larangan. Inilah yang dikatakan maksiat, yaitu menyelisihi syariat. Al-jahiliyah adalah seluruh perkara yang terjadi sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dijelaskan oleh Karmani juga, demikian pula dijelaskan oleh setelah beliau, yaitu Ibnu Hajar rahimahullah, dan dijelaskan oleh sebelum mereka berdua, Al-Hafidz Imam Ibnu Taimiyah di dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim. Seluruh perkara-perkara yang dilakukan oleh orang-orang sebelum diutuskannya Nabi Muhammad SAW yang menyelisihi ajaran para nabi itu dikatakan jahiliyah. Sama saja itu dilakukan oleh ummiyun ataukah ahli kitab. Nah, itu dibahas definisi-definisi tadi di dalam Iqtida' Shiratul Mustaqim. Berarti yang diinginkan Imam Bukhari di sini apa? Seluruh maksiat itu bagian dari urusan jahiliyah, karena tak mungkin Nabi memerintahkan maksiat. Baik. Kemudian Imam Al-Bukhari ini dijelaskan oleh Al-Karmani, demikian pula dijelaskan oleh yang setelah Karmani, guru dari Ibnu Hajar, siapa itu? Al-Hafidz Ibnul Mulakin Al-Misri, yaitu yang ditetapkan oleh Imam Bukhari ini adalah seperti ketetapan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya pelaku maksiat itu tidak dikafirkan kecuali dengan sebab kesyirikan atau mungkin kekufuran, kufur akbar, itu jelas setara dengan kesyirikan istilahnya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka mru'un fika jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah seorang lelaki yang di dalam dirimu masih ada karakter jahiliyah. Dalilnya nanti insyaallah yang disebutkan sanadnya oleh Imam Bukhari itu. Wa qaulillahi ta'ala, dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni untuk dia itu dipersekutukan atau sesuatu dipersekutukan dengan dirinya, tetapi dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu bagi orang yang dia kehendaki. Ayyushraka ini an dengan fi'il yang setelahnya ini fi ta'wilil masdar, takdirnya apa? Innallaha la yaghfiru isyrakan bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang dilakukan terhadap dirinya. Maf'ul bih dari isyrak dihapus, dan ini umum, terserah apakah berupa patung ataukah orang-orang mati, ataukah berupa nabi atau malaikat atau hantu, jin dan sebagainya yang dipersekutukan dengan Allah Ta'ala.
Baik. Dan Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu. Duna maknanya adalah adna, sebagaimana yang dijelaskan oleh para mufassirin, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya. Duna di sini maksudnya yang lebih ringan, bukan duna artinya siwa. Karena dun ada beberapa makna memang. Adapun kalau siwa itu tak tepat. Allah mengampuni dosa yang selain itu, ini tak tepat nanti. Kenapa? Ada dosa yang selain syirik tapi setara dengan syirik. Seperti apa? Menginjak Quran, membunuh Nabi. Dohir atau zat perbuatan itu bukan kesyirikan, tapi kekufuran akbar. Pelakunya kafir. Nah, dosanya juga tidak diampuni. Baik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan ijma' para ulama bahwasanya ayat An-Nisa ini berlaku untuk orang yang tidak bertaubat. Untuk orang yang tidak bertaubat, maka kesyirikan dia tidak diampuni. Untuk orang yang tidak bertaubat dari maksiat-maksiat, maka ini terserah Allah Ta'ala. Mungkin diampuni, mungkin tidak diampuni. Baik. Kenapa? Karena seandainya ayat ini dibawa kepada masalah orang yang bertaubat, maka ini akan menyelisihi dalil yang banyak sekali. Seakan-akan Allah mengatakan Allah tidak mengampuni kesyirikan walaupun orangnya bertaubat. Berarti apa? Tak ada gunanya para sahabat bertaubat dari kesyirikan menjadi seorang muslim. Baik. Berarti yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah untuk orang yang mati dalam keadaan tidak bertaubat. Maka kalau dosanya dosa syirik tidak diampuni karena tak mau taubat. Untuk yang lebih ringan dari syirik, maka ini terserah Allah. Mungkin diampuni, mungkin tidak diampuni. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan tatkala Allah tidak mengampuni kesyirikan yang tidak ditaubati itu, ini menunjukkan gugurnya amalan orang tersebut dan dia kekal di dalam neraka. Kenapa? Orang yang suatu saat keluar dari neraka menunjukkan dia diampuni itu dosanya itu. Tatkala dia tidak diampuni berarti dia tidak keluar dari neraka. Baik. Dan dari ayat ini dijelaskan oleh Imam At-Tabari rahimahullah tentang bahayanya dosa syirik, sehingga Allah Ta'ala tidak mengampuni itu. Dan juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsir ayat ini bahwasanya kesyirikan memang ada beberapa jenis, tapi tak masalah tidak disebut. Intinya adalah kesyirikan itu tidak mendapatkan pengampunan. Maka ini menunjukkan betapa bahayanya syirik. Dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala halim, Allah Ta'ala maha penyabar, Allah Ta'ala ghafurur rahim. Tapi untuk masalah syirik, pelakunya tidak diampuni kalau tidak bertaubat. Berarti dari ayat ini pula kita mendapatkan faedah ada sebagian pelaku dosa besar yang keluar dari neraka, yang masuk ke dalam surga. Buktinya apa? Allah Ta'ala memberikan harapan. Di sini apa harapannya? Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa yang lebih ringan dari kesyirikan bagi orang yang Dia kehendaki. Kata Al-Qurtubi, ayat ini mengandungi harapan untuk pelaku dosa besar dari kalangan ahli tauhid, bahwasanya ada harapan untuk dia itu diampuni dan keluar dari neraka. Diampuni tanpa masuk neraka, atau kalaupun masuk ke dalam neraka ada harapan untuk dia keluar. Baik. Kenapa? Karena istilah masyiah ini ada kemungkinan dia disiksa, kemungkinan tidak disiksa. Kalau semua pelaku maksiat disiksa, berarti tak ada gunanya Allah menggunakan istilah liman yasha. Tapi istilah liman yasha ini menunjukkan ada harapan. Maksiat ya, jangan kemudian kita mengatakan pasti diampuni. Allah Maha Adil, yang namanya maksiat berarti apa? Akan ada hukumannya kalau orang tidak bertaubat. Tetapi tatkala Allah mengatakan liman yasha, berarti ada harapan bahwasanya ancaman itu tidak selalu dilaksanakan. Makanya kata para ulama tadi, ayat ini mengandungi ketetapan bahwasanya ada sebagian pelaku maksiat yang tidak disiksa, dan ada juga pelaku maksiat yang walaupun disiksa dia akan keluar dari neraka dan masuk ke dalam surga. Karena makna liman yasha di situ. Tetapi juga kata Syekhul Islam, di dalam ayat ini ada peringatan. Tatkala Allah mengatakan liman yasha, berarti memang ada sebagian pelaku maksiat dari kalangan ahli tauhid yang masuk neraka dan disiksa.
Karena seandainya setiap pelaku maksiat dari ahli tauhid itu tidak disiksa dan pasti masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, tak perlu Allah mengatakan lima yasha. Cukup Allah Ta'ala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Berarti mafhum mukhalafahnya seluruh ahli tauhid walaupun maksiat pasti diampuni dan pasti masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Tatkala Allah tidak berhenti pada kata ayyushraka bih, namun kemudian bicara masalah pengampunan yang digantungkan, ditaklik pada masyiah, taulah kita bahwasanya ayat ini di samping mengandungi harapan, dia juga mengandungi ancaman. Sebagian orang memang akan diampuni, berarti sebagian yang lain akan disiksa lebih dulu. Walaupun tidak kekal, yang penting tidak syirik. Baik, makanya ayat ini mengandungi dua makna sekaligus untuk orang yang ahli tauhid. Ancaman dan juga harapan. Baik. Kesimpulannya apa? Yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari dari ayat ini adalah untuk yang lebih ringan dari kesyirikan, ini pelakunya tidak sampai kafir. Kenapa? Karena orang yang mati kafir itu tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dalil-dalil banyak sekali. Tatkala Allah memberikan harapan pengampunan untuk dosa yang lebih ringan dari ini, berarti pelakunya tidak sampai kafir. Nah, dengan inilah Imam Al-Bukhari membantah ucapan orang-orang orang-orang Khawarij itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah bagian ini. Sekarang dalil yang berikutnya, qala Al-Imamul Bukhari rahimahullah, al-haditsus salasun. Hadis yang ke-30, haddatsana Sulaiman bin Harb, qala haddatsana Syu'bah an Wasilil Ahdab anil Ma'rur qala laqitu Abu Dzar. Berarti ini hadis Abu Dzar nantinya. Al-Ma'rur mengatakan, saya berjumpa dengan Abu Dzar bir Rabadzah. Yang lain membaca Rabadzah, enggak masalah insyaallah. Di suatu tempat yang namanya Rabadzah. Wa alaihi hullah. Beliau memakai hullah, yaitu pasangan pakaian atas dan bawah. Wa ala ghulamihi hullah. Hamba sahaya dia itu juga memakai pakaian yang seperti itu, pasangan pakaian atas bawah. Fasa'altuhu an dzalik, maka saya bertanya kepada beliau kenapa melakukan seperti itu. Faqal, maka Abu Dzar bercerita, inni sabatu rajulan fa'ayyartuhu bi ummi. Sesungguhnya saya pernah mencaci atau saling mencaci dengan seseorang, lalu saya cerca dia dengan ibunya. Faqala lin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi? Wahai Abu Dzar, apakah engkau mencerca orang tersebut dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang mana di dalam dirimu masih ada karakter jahiliyah. Ikhwanukum khawalukum. Saudara-saudara kalian itu pembantu-pembantu kalian. Memang ini dohirnya gimana ini saudara kalian, pembantu kalian. Tapi nanti akan dibahas insyaallah. Ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah menjadikan mereka ada di bawah tangan kalian, yaitu dikuasai oleh kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih, maka barang siapa saudaranya itu ada di bawah tangan dia, falyut'imhu mimma ya'kul, maka hendaknya dia memberikan makanan kepada saudaranya itu dari sebagian yang dia makan. Wal yulbishu mimma yalbas, dan hendaknya dia memakaikan kepadanya sebagian dari apa yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaghlibuhum, dan jangan kalian membebani mereka yang mengalahkan mereka, yaitu mereka sampai jatuh sakit atau yang seperti itu. Fa in kallaftumuhum fa'inuhum, kemudian apabila kalian membebani mereka maka bantulah mereka. Baik. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dari salah satu guru terbaik beliau, yaitu Sulaiman ibnu Harb. Beliau Abu Ayyub Sulaiman ibnu Harb al-Azdi al-Basri, siqatun imam. Dan pujian terhadap beliau banyak sekali, bagus sekali. Bahkan ulama-ulama yang sangat keras dalam menapis seperti Yahya bin Ma'in dan lain-lain mengatakan, saya tak lihat beliau itu punya buku, tapi hafalannya hebat. Makanya sangat dimuliakan oleh para hufat kibar. Ini Sulaiman ibnu Harb.
ulama dari Basrah, Abdul Walid, Abu Ayyub. Qala haddatsana Syu'bah terlalu terkenal untuk disebut-sebut, tapi namanya murajaah itu penting biar kita semakin hafal. Beliau Abdul Hajjaj Abu Bistam Syu'bah ibnul Hajjaj al-Azdi al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis. Biografinya terlalu terkenal insyaallah. An Wasilil Ahdab, Wasil bin Suwaid al-Ahdab, tidak disebutkan kunyahnya di dalam Tahdhibut Tahdhib. Beliau siqah. Anil Ma'rur, sebentar, sepertinya ana lupa ya. Kalau Ma'rur baru Ma'rur bin Suwaid ya. Al-Ma'rur bin Suwaid. Ya, beliau ini mu'ammar, hafalannya hebat. Beliau bahkan dikatakan usianya sampai 120 tahun lebih. Mu'ammar. Memang umurnya sangat panjang dan beliau siqah. Nah, di sini beliau ini adalah Al-Wasiti. Al-Kufi, Wasil Al-Kufi, Ma'rur juga Al-Kufi. Jadi ini sanadnya adalah Basri dan Basri meriwayatkan dari Kufi ke Kufi. Laqitu Abu Dzarrin birrabadah. Saya berjumpa dengan Abu Dzar Jundub bin Junadah Al-Ghifari, yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak ada orang yang di bawah kolong langit dan dipikul oleh bumi yang lebih lurus lidahnya melebihi Abu Dzar, tentunya setelah para nabi dan rasul tentunya ya. Dan beliau adalah termasuk kibarus sahabah, termasuk sabiqunal awwalun. Keutamaannya banyak. Kemudian menjumpainya di Ar-Rabdzah. Rabdzah itu adalah tempat yang dekat dengan Madinah, masih dekat tempatnya itu, dan biasa menjadi tempat tinggal orang-orang haji yang datang dari Irak. Mereka menginap sementara di situ sebelum masuk ke Madinah, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Karmani. Wa alaihi hullah, wawunya wawu haliyah, dalam keadaan beliau memakai hullah. Hullah ini adalah pasangan pakaian atas dan bawah, rida dan izar. Rida selendang, izar yaitu kain pelikat. Dan dikatakan hullah apabila dua, tak boleh hanya salah satu. Wa ala ghulamihi hullah, dan hamba sahayanya juga memakai hullah. Kata Al-Karmani di sini mengisyaratkan bahwasanya Abu Dzar menyamakan antara dirinya dengan hamba sahayanya dari sisi pakaian. Ini menunjukkan ketawaduan beliau, dan ini juga menunjukkan cepatnya beliau menerima nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Fasa'altuhu an dzalik, maka Al-Ma'rur bin Suwaid mengatakan, saya tanya. Baik. Bukan, dia tabi'i. Ya, dan dia Ana belum nyebut kunyahnya. Kunyahnya Abu Ayyub. Sebentar, yang tadi siapa yang depan itu Ana bicarakan, Sulaiman bin Harb itu Abu Ayyub. Kalau Ma'rur ini Abu Muawiyah. Anaknya nama Muawiyah. Mungkin. Maka saya tanya kepada beliau tentang kenapa melakukan itu. Dijelaskan oleh Al-Karmani rahimahullah, yaitu bahwasanya yang dilakukan oleh Abu Dzar ini menyelisihi tradisi orang Arab. Tradisi orang Arab itu membezakan antara tuan dan hamba, dan bahkan mungkin di seluruh dunia macam itu ya. Tuan jelas pakaiannya lebih bagus daripada hamba sahaya. Tapi Abu Dzar melakukan yang menyelisihi itu, makanya menimbulkan pertanyaan. Baik. Si murid ini beradab, tidak langsung menyalah-nyalahkan, tetapi bertanya, barangkali ada rahasia di balik itu, sehingga dapat ilmu sekarang karena bertanya dengan baik. Maka faqal inni sabaqtu rajula. Abu Dzar mengatakan, saya pernah saling mencaci dengan seseorang. Kata Al-Karmani, yang zahir adalah rajulan di sini adalah minal ariqa, yaitu dari kalangan hamba sahaya, bukan orang merdeka. Karena nanti hadisnya bicara masalah hamba sahaya. Fa'ayyartuhu bi ummi. Lalu saya mencerca dia dengan ibunya. Fa-nya di sini adalah fa'ut tafsiriyah. Mencacinya bagaimana? Yaitu saya buruk-burukkan dia dengan ibunya. Ayyartu, kata Al-Karmani, yaitu nasabtuhu ila ar. Saya nisbatkan dia kepada aib dengan sebab ibunya. Kenapa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, yaitu Abu Dzar mengatakan kepada hamba sahayanya ini, ya benar sauda,
wahai anak perempuan yang hitam. Nah, ini mencaci ibunya tentunya. Lalu hamba saya yang ini tak rela dengan seperti itu. Yang salah misalkan urusan saya dengan Anda, apa urusan ibu saya juga misalkan. Maka dia mengadu ke Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan apa bolehnya ghibah untuk perkara yang seperti ini, minta keadilan dan sebagainya. Maka kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Dzar, lalu bertanya seperti yang disebutkan di sini. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya Abu Dzar. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada saya. Rasulullah menegakkan keadilan, tidak diam terhadap kemungkaran. Wahai Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummi? Apakah engkau mencerca dia dengan ibunya? Dijelaskan oleh Al-Karmani, pertanyaan ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah yaitu soalu at-takrir, minta kepastian. Jangan sampai Nabi marah-marah tahu-tahu, oh ceritanya salah. Makanya Nabi bertanya dulu. Dan ini adalah adab para hakim, adab para qadhi, adab para mufti. Ketika diberitahu sesuatu, hendaknya sebelum dia memberikan keputusan, dia mencari gambaran yang lengkap lebih dulu. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Najjar Al-Futuhi di dalam Al-Kaukabul Munir, dalam masalah usul fikih mazhab Hambali itu. Apa itu? Al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap suatu perkara itu cabang dari penggambarannya. Maka perlu penggambaran yang lengkap sebelum memberikan hukum. Ini apabila pertanyaannya tadi adalah soalun takriri, pertanyaan minta kepastian. Kemungkinan yang kedua ini adalah soalun ingkari atau bihi, pengingkaran dan hardikan. Yaitu apa? Apakah layak engkau melakukan seperti itu? Ini pertanyaan yang mengingkari. Dan ini menunjukkan Rasulullah SAW tidak mendiamkan kemungkaran. Beliau mengingkari. Terkadang pengingkaran itu dengan pola khobar, terkadang dengan pola insya seperti ini. Apakah engkau mencerca orang tadi dengan ibunya? Baik. Kemudian Abu Dzar mengatakan, kalau dalam kelengkapan riwayatnya, wahai Rasulullah, seseorang itu kalau mencaci orang biasanya akan menyebut ayah ibunya. Namanya apa? Tradisi masa lalu macam itu. Bahkan mungkin di negara lain pun seperti itu juga kadang-kadang ya. Bahkan 7 turunan, bahkan dikatakan, oh engkau memang anak cicak. Marah orang jelas macam itu. Apa urusan orang tua saya disebut-sebut? Atau kalau yang di Yaman, Ibnu Kalab. Atau di Indonesia kadang gitu juga, anak anjing. Jelas tak boleh macam itu. Ini urusan kita. Apa urusan ayah saya diikut-ikutkan? Na'udzubillah. Anak haram. Ya berarti menuduh ayahnya itu, na'udzubillah, ayah atau ibunya. Tak boleh. Tayyib. Maka Abu Dzar berdalilkan, yaitu mencari udzur dengan ini tradisi orang. Ternyata Rasulullah tidak menerima tradisi yang batil. Yang batil, walaupun itu tradisi nenek moyang, kalau salah. Tayyib. Hukum Allah lah yang berlaku. Maka Rasulullah mengatakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau adalah seseorang yang sifatnya sebagai berikut. Di dalam dirimu ada sifat, ada karakter jahiliyah. Inilah sisi pendalilan yang diinginkan oleh Imamul Bukhari. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Jelas Abu Dzar bukan orang kafir. Bahkan dia adalah sahabat yang derajatnya sangat tinggi, kata Ibnu Hajar. Di sisi Rasulullah SAW. Pujian untuk beliau banyak sekali. Keislaman beliau pun hebat. Yang belum tentu orang mampu melakukan yang seperti itu, mengumumkan keislaman untuk dipukuli orang. Tetapi Rasulullah mengatakan di dalam dirimu masih ada jahiliyah. Ini menunjukkan bahwasanya maksiat itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, kecuali ya masalah kesyirikan dan seperti itu. Maka Abu Dzar bertanya dalam riwayat yang lain, wahai Rasulullah, dalam usia saya setua ini saya masih punya jahiliyah. Rasulullah mengatakan, iya. Buktinya apa? Itu tadi baru saja. Ikhwanukum khawalukum ada beberapa makna, tetapi yang rajih kata Al-Karmani dan lain-lain yaitu khudumukum, para pelayan kalian, atau adalah ariqaukum, hamba sahaya kalian, atau khawalukum artinya yang mengurusi urusan rumah tangga kalian. Mengurusi apa ini? Namanya pembantu, mengurusi rumah, mengurusi rumah. Ada pertanyaan, saudara-saudara kalian adalah para pembantu kalian. Ini kan aneh. Kenapa? Yang lebih layak adalah para pembantu kalian itu adalah saudara kalian. Itulah yang lebih layak untuk dipahami. Karena jelas yang namanya pembantu, Abu Dzar paham, memang itu pembantu saya. Cuma yang Rasulullah ingin tegaskan, mereka itu adalah saudaramu.
Tayyib. Sekarang kenapa polanya dibalik? Bukan khawalukum ikhwanukum, bukan mengatakan misalkan apa khudumukum ikhwanukum, tapi dibalik. Kata Al-Karmani, ini khabarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan, itu lilih timam, untuk menarik perhatian sebesar-besarnya. Sampai apa? Lafaz ikhwan didahulukan. Betul-betul mereka adalah saudara kalian. Jangan kalian pikir yang lain-lain. Mereka adalah saudara kalian. Makanya didahulukan ikhwanukumnya. Asalnya khawalukum ikhwanukum. Kemudian dari sisi yang lain, khabarnya ini berupa ma'rifah. Ma'rifah, khabar yang dibuat ma'rifah ini lil hasr. Kata Al-Karmani, berarti maknanya adalah tidak ada dari hamba sahaya kalian itu kecuali semuanya saudara kalian. Maka kalian ingat itu, jangan kalian menyiksa mereka atau menghinakan dan seterusnya. Tentunya ini dibawa kepada yang sudah masuk Islam tentunya, bukan hamba sahaya yang kafir. Dengan dalil yang lain, ja'alahumullahu tahta aidikum. Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Ini takdir. Mereka sendiri ingin merdeka seperti kalian. Mereka ingin ibadah kepada Allah bebas. Tapi Allah yang dengan hikmahnya menakdirkan mereka di bawah tanganmu. Maka kasihani mereka. Faman kana akhuhu tahta yadih, maka barang siapa saudaranya itu ada di bawah tangan dia, dikuasai dia, maka fal yut'imhu mimma ya'kul, hendaknya dia memberikan makan kepada saudaranya itu walaupun berupa hamba sahaya dari sebagian apa yang dia makan. Bukan berarti semuanya, tetapi sebagian. Ya sudah, saya setengah, Anda setengah misalkan, atau seperti itu. Yang penting jangan dolim, saya makan burger, dia cuma makan nasi dengan garam. Nah, ini kasihan. Padahal dia yang mungkin masak. Namanya pembantu, biasanya dia yang masak. Wal yulbishu mimma yalbas, hendaknya dia memberikan pakaian kepada hambanya itu dari sebagian dari apa yang dia pakai. Makanya Abu Dzar langsung menjalankan hadis Nabi ini. Pakaiannya disamakan. Ini menunjukkan semangat Abu Dzar untuk mengikuti sunnah Nabi dan mengkafarohi, yaitu apa? Menghapus kesalahan yang di masa lampau. Wala tukallifuhum mimma yaghlibuhum. Ini terjadi talfitud dhamir. Dhamirnya berpindah. Semula apa? Semula dhamir ghaib, yaitu apa? Fal yut'imhu wal yulbishu. Sekarang tadi ghaib, sekarang jadi mukhatab. Jadi antum tukallifuhum. Jangan kalian membebani mereka mayaghlibuhum, ya, mengalahkan mereka, melampaui kemampuan mereka. Kalau tak mampu dicambuk, misalkan seperti zaman penjajahan British atau Belanda atau Jepun atau yang lainnya, itu penyiksaan. Atau Perancis yang di mana itu daerah-daerah Mali dan lain-lain. Fa in kallaftumuhum. Nah, di sini ada keringanan. Jelas namanya apa? Kita perlu membebani hamba karena kita perlu menyelesaikan urusan. Kalaupun kalian membebani mereka, fa'inuhum, maka bantulah mereka. Yaitu sama-sama tolak kereta mungkin, atau sama-sama bangun rumah. Jangan biarkan mereka yang kerja sendirian dan seterusnya. Intinya adalah ta'awun, karena mereka adalah saudara sendiri. Baik, hadis ini muttafaqun alaih. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ada tuan. Ya, ada tuan kepada para hambanya.